sorry kemarin tuh, jadi aku kan memang ini ya mau ngundang yang kloter satu tuh yang 4 orang sama kloter Mas Adit ya, Nugi dan teman-teman itu untuk kita wawancara kayak gini nih karena Bahana lagi ada riset ya tentang PMI yang terbang Hmm. gitu, tentang media sosial sih. Makanya aku hubungin tuh satu-satu kemarin yang kloter satu dan kloter 2, tapi ternyata waktunya nggak cukup kan karena di sana udah malam, jadi saya takutnya ngeganggu waktu istirahat. Makanya kemarin baru Oh, tiga oke, oke, doang. oke. Iya, makanya kemarin baru Wadi, Oke. Ikuan, sama Nugi. Terus makanya ini saya mau langsung ke Mas Adit gitu. Tapi sejauh ini gimana Mas di sana? Enak nggak? Betah nggak? Ya betah ndak betah harus betah Mbak. Ih, udah setahun nanti nih tanggal 23 kan ya. Iya. Iya. Hmm, Gimana tapi kabarnya? alhamdulillah Ya saya kangen. kangen dong sama anak Dominika saya semuanya. Iya. Heeh, jadi gini Mas, kemarin yang seperti saya bilang, Mbak kan lagi mau ngadain riset nih tentang media sosial bagi pekerja yang sudah terbang. Jadi memang ini proyeknya Hmm. untuk Dominika dan Taiwan. Jadi semua anak Dominika yang terbang ya, nggak semua sih, cuman puluhan orang aja. Sama anak Taiwan tuh saya wawancara kayak gini gitu. Makanya saya minta tolong sama Mas Adit, kira-kira kapan ada waktu gitu. Kebetulan hari ini udah pulang kerja ya? Hari ini di sini tidak kerja ini tadi Mbak. Loh, kenapa nggak kerja? Hujan? Hujan. Oh, hujan. Dari pagi atau gimana? Iya siang hujan. Siang hujan. Oh, semalam kan, kemarin pagi tuh saya juga ada itu loh, ngobrol sama Muhammad Setiawan ya. Tapi dia, Sama Nugi. iya, kalau yang semalam jam 11 malam waktu Dominika tuh saya ngobrolnya sama Mas Nugi. Terus kemarin pas abis meeting, Mas Muhammad Setiawan saya telepon juga, tapi belum hujan ya. Berarti hujannya siang-siang di sana. Ya kalau kemarin sini juga kerja Mbak sini. Oh, Ya oke. kemarin. Iya nih. Kemarin ini kan saya udah jelasin ya Mas tentang Koko Oh selamat Koko. pagi. Halo, pagi. Pak Agiko. Selamat, apa kabar? Alhamdulillah baik kok sehat. Sehat-sehat ya. Bagus, Loh bagus. kok habis habis kenapa kok? Kok pakai beginian kok? Operasi. 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 Sakit Mm, apa kok? Tulang apa saraf kejepit di leher. Hmm, Makanya udah, hati-hati lu. iya, udah lama kak kok. Kapan Hah? operasinya kok? Minggu kemarin. Untung nggak Minggu lumpuh lu. kemarin. Cepat sembuh kok ya. Oh iya, iya, iya. Makasih. Kamu baik-baik lu sono. Ya. Udah berapa Ya, lama di ya. sono? Ini hampir mau setahun kok. Tanggal 23 ini Iya, setahun. iya, nggak berasa ya. Iya, nggak kerasa sih kok. Ya, ya udah ya. Koko izin dulu ya. Ya, ya kok. Ya, bye. Ya, ya, Sehat-sehat ya. kok. Ya, 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 ya. Ya, tapi ada rencana mau nambah kontrak nggak Mas di sana? Belum mikirin, Mbak. Ntar belum mikir-mikir, tahu-taunya, aduh udah mau habis di kontrak. Ya, Mas. Tapi kan pastinya, yang pastinya pulang dulu kan, Mbak. Oh iya sih kalau di PK memang kalau mau lanjut kontrak ada sih kesempatan buat sekali pulang kalau mau perpanjang gitu. Tapi kamu Nah, sendiri pengen diperpanjang nggak? belum terpikirkan, Mbak. Kalau Ya udah. masalah, kalau Mbak, Hmm? kalau masalah gaji itu kelihatannya bisa naik enggak ya, Mbak ya? Kalau untuk Tetap gaji sih, segitu. kalau untuk gaji ya informasi yang pernah saya dengar gitu ya, termasuk Ya. Mbak Sari juga marketing itu memang kadang-kadang tuh ada penilaian penilaian berkala gitu sih dari pihak proyek. Nah, saya nggak tahu nih untuk masalah gaji bisa naik apa enggak setelah kontrak ya, karena kan memang belum ada PMI yang lanjut kontrak nih, apalagi kamu yang rombongan awal-awal, jadi belum tahu nih, bahana belum ada info tentang kenaikan gaji atau apa, karena di PK pun nggak dijelaskan kan ya setelah Iya. nanti lanjut kontrak naik gaji apa enggak gitu.
Atau nego gaji lagi gitu bisa enggak? Enggak bisa. Mungkin kalau misalkan nanti kamu ditawarin buat perpanjang kontrak gitu ya, coba aja diskusi kayak bisa nggak sih gajinya dinaikin kan ini kontrak kedua gitu-gitu. Tapi kalau saya rasa sih fine-fine aja kali ya kalau naik naik gaji, apalagi kan udah ini kontrak gitu. Nanti dicoba aja Mas kalau Ya, misalkan memang ditawarin ya, ditawarin untuk perpanjang kontrak dan kalau di ACC untuk kamu bisa mengajukan ini ya, mengajukan naik gaji gitu, is okay, nggak apa-apa. Ya nanti dicoba aja. ya oke lah. Oke, ya jadi gini Mas, kemarin kan aku nanya tuh Mas Adit main Facebook apa enggak? Main Facebook enggak? Main dari dulu main, Pak. Main dari dulu. Aktif gak sih? Maksudnya cuman Iya, kayak buat scroll-scroll atau gimana? iya, kadang-kadang ya cuman scroll-scroll, kadang-kadang juga ngupload foto gitu aja, Mbak. Nah, selain Facebook, makainya tuh apalagi sih Mas yang media sosial, platform media sosial, WhatsApp, IG, TikTok atau apa? Sama TikTok. TikTok. Tapi aktif Kebanyakan di TikTok. TikTok aktif. Banyak aktif. Kalau Instagram main nggak Instagram? Nggak punya, Mbak. Nggak punya, Punya. nggak punya Instagram. Nah, kalau WhatsApp itu udah pakai dari kapan, Mas? WhatsApp itu maka ya dari Indo, Hmm, dari dulu. dari dulu ya. Ya, Kalau TikTok baru akhir-akhir ini aja atau gimana kalau yang TikTok? kalau TikTok ya sebelum terbang sudah pakai TikTok. Sudah make. Nah, kan selama ini selama bekerja di Dominika kan ya, pasti kan kalau komunikasi dengan keluarganya itu lewat media sosial ya. Pasti kan alternatifnya Iya, itu WhatsApp ya. Kalau berhubungan sama keluarga pasti lewat WhatsApp. WhatsApp. Iya, WhatsApp. Tapi kalau misalkan nih Mas Adit pernah nggak komunikasi dengan keluarga selain di WhatsApp atau mungkin di Facebook kah? Nggak pernah, Mbak. Seringnya ke WhatsApp. WhatsApp terus. Kalau Facebook itu sebagian cuman gimana ya? Nyimpen foto lah, foto Baik. yang mana gitu. Gimana rasanya menggunakan WhatsApp atau Facebook Mas buat ngobrol sama keluarga? WhatsApp deh, gimana sih rasanya menggunakan WhatsApp kalau buat ngobrol sama keluarga? Kalau WhatsApp kan ya enakan WhatsApp. Enaknya tuh gimana? Kayak lagi Pakai muda atau bagaimana? lagi kayak begini video call bisa. Nah, Yang kalau yang sebagian nomor tahu kan nomor Indo itu, nomor yang lama. Jadi buat hubungan nomor itu aja. Kalau yang untuk di sini kan pakai nomor Dominika itu buat internetnya aja. oh, nah tapi Mas Adi sendiri pernah nggak sih mengalami masalah teknis selama menggunakan WhatsApp? Misalkan jaringannya lemot atau sinyalnya tuh susah gitu. Kadang-kadang yang saya alami itu kalau buat telepon bisa mati sendiri. Oh, nah kalau misalkan tiba-tiba mati sendiri itu Mas Adit ngapain? Apa yang dilakukan ketika lagi berkomunikasi terus mati gitu? Biasanya itu direset ulang. Berarti dimatiin Download lagi. semua. Aku hapus baru download lagi. Oh, Sering Mbak itu kalau WhatsApp. tapi capek nggak kayak gitu? Pasti capek ya kalau mati. Harus download, harus ulang gitu ya. Iya. Kadang-kadang nggak bisa dibuka. Dibuka sebentar mati lagi. Nutup Oh, lagi gitu. itu atau mungkin HP-nya harus ganti baru nih? Ini baru beli HP Mbak ini. Ya Allah. Di sana HP-nya ada sudah HP. mati ini setahun. Nah, yang satu sudah mati. Itu beli HP di mana nih? Tips sama yang kemarin terbang. Apa gimana? Iya, ini Oh, HP Indo kemarin terbang.
Ini hampir setahun sudah nggak bisa hidup, baterainya ngeblank, udah nggak bisa hidup. Aduh, kece juga ya, udah 2 HP deh kerja di Dominika. Iya, ya kayak Nugi apa itu sudah bawa kan nitip dari Indo juga dia. Iya betul, kalau Nugi memang nitip, dia nitip ke PT kemarin, saya yang bantu packing ke teman-teman Ya. gitu. Ini kemarin mau nitip mana nggak ada yang terbang infonya. Iya, kita belum ada yang terbang lagi, tapi sih insya Allah akhir-akhir tahun lah ya, ada penerbangan lagi atau di awal tahun sih infonya buat pembangunan yang baru. Nah, tapi Mas Adit, Kalau sopir, kalau sopir gimana? Ada lowongan lagi enggak, Mbak? supir, kalau supir memang nanti sih kita ada perekrutan lainnya awal tahun. Kalau untuk yang sekarang, yang mau diterbang-terbangin itu cuman yang sudah terpilih-terpilih. Nah, untuk jadwal rekrutmen, untuk seleksi dan lain-lain itu baru ada di awal-awal Belum. tahun 2025 nanti. Awal tahun ya. Oke Iya, lah. oke. Nah, tapi Mas Adit, sering nggak sih buka media sosial gitu kayak kan tadi pakai TikTok, WhatsApp, terus Facebook, sering dibuka nggak? Sering, Mbak. Sering. Tapi TikTok sering kayak nggak? TikTok. Heeh, sering nggak TikTok ya? Iya. Ah, tapi sering buka media sosial nggak buat ngepoin teman-teman gitu atau mencari tahu informasi teman-teman atau keluarga yang ada di Indonesia? Iya, pakai Facebook itu. Oh, pakai Facebook. Ada nggak Kalau pengalaman pengalaman serunya pas lagi stalking atau kepoin kabar teman-teman gitu selama menggunakan media sosial? ya ya seperti biasanya lah, Mbak. Ya kayak Hmm, begitulah. kadang kan ada ya momen-momen kita sudah lama nih nggak kontek-kontekan sama teman karena mungkin hilang nomornya atau hilang apanya, terus tiba-tiba ketemu di media sosial, pernah nggak sih mengalami hal itu? Pernah Oh, ya lewat Facebook. Nanti ya, kan bisa infokan itu tanya nomor WhatsApp. berarti pernah ya mengalami kayak gitu di media sosial yang tadinya kita nggak pernah kontekan, terus tiba-tiba jadi ketemu nih konteknya sama teman gitu ya. Ketemunya di Facebook kayak gitu. Nah, dari semua platform media sosial yang Mas Adit gunakan, lebih sering dapat berita terbaru tuh dari yang platform mana? Berita yang terbaru ya Yang paling cepat dapat gitu, kalau kalau sering dapat informasi lewat Facebook, TikTok, Instagram, lewat atau lewat Facebook sama TikTok. lewat Facebook sama TikTok ya. Selain Kalau biasanya, TikTok itu biasanya kan temen baru kenalan dulu kadang-kadang. tapi sejauh ini kalau dapat informasi-informasi itu lebih seringnya lebih update-nya ke Facebook ya. Facebook ya. Oh, baik. Tapi kan di media sosial tuh ya Mas, sekarang kan udah media sosial udah merambat ke segala aspek ya, pasti semua orang menggunakan media sosial. Nah, terlepas dari itu, media sosial ada juga pemberitaan-pemberitaan yang mungkin positif dan negatif ya kan. Banyak banget lah Iya. berita-berita yang kita Iya. bisa ambil yang positif, kadang-kadang juga ada berita-berita hoax. Nah, Oh iya. ya betul. Kalau misalkan nih Mas di tempat kerja kayak gitu, pernah nggak sih menemukan atau baca cerita yang berbohong gitu, yang tidak benar tentang TKI? Pernah nemu nggak sih berita kayak gitu? Berita bohong tentang TKI. Iya, sekarang kan mungkin banyak kalau misalkan kerja ke Kamboja atau kerja ke Taiwan itu tuh sebenarnya perdagangan manusia gitu-gitu. Pernah. Pernah? Di TikTok itu. Pernah di TikTok. Oh, di TikTok. Nah, kamu sendiri percaya nggak sih kalau sebenarnya berita itu tuh benar dan ada nggak caranya yang kamu lakukan untuk mencari tahu atau membedakan berita yang benar dengan berita yang tidak benar? Bagaimana caranya, Pak? Nah, kamu sendiri gimana nih, Mas? Kan kamu yang melihat kontennya nih. Kalau kalau saya sendiri kadang tuh suka curiga kalau ada Kalau konten, heeh. kalau saya cuman ya aku scroll aja, aku baca aja begini begini, nah, scroll lewat udah.
scroll terus langsung percaya gitu. Ya, itu kan biasanya nggak ada apa ya, nggak ada PT-nya ke HP-nya, cuman orang bikin kan, Pak. Oh, jadi membedakan berita yang benar dan berita yang salah itu pertama kamu melihat dari ini ya. Dari yang membuat itu, ya. Oh, dari yang membuat akun yang membuat ini. Nah, akun yang membuat itu. Oh, suka bacain komennya nggak? Nggak pernah, Mbak. Jarang baca komennya. Oh, baik. Tapi kalau pas lagi kerja tuh suka pernah nggak sih susah buat ngeakses media sosial? Misalkan sinyalnya lemot atau akunnya keblokir gitu yang susah-susah mengakses selama kamu bekerja. Kalau akhir-akhir ini itu, Mbak, Facebook itu kalau dibuka di HP lain nggak bisa masuk ini. Oh, oke. Nah, terus gimana tuh cara penyelesaiannya, Mas, dengan Facebook yang seperti itu? Nggak tahu ya. Dibiarin aja Belum gitu. selesai. Dibiarin Ya, aja. Oh, iya. hati-hati tuh. Kemarin itu sampai bikin ada berapa kedua kah? Oh, Sebagian kayak begitu Facebook itu. iya jangan sampai Kadang-kadang lupa, nggak bisa dibuka. lupa password tuh sama sandi soalnya banyak ya cerita-cerita gitu. Kemarin Mas Setiawan juga pernah mengalami Facebook temennya kena hack, terus dipergunakan untuk menipu orang gitu. Nah, jangan sampai nih Facebook kamu yang bermasalah ternyata diambil sama hacker gitu. Harus Oh, hati. ya, 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 ya. Yang satunya sudah nggak bisa dibuka sudah, Mbak. Aduh, ngeri sih memang ya kalau di apa Yang mas yang Facebook yang paling lama itu malah nggak bisa dibuka. Nggak bisa sudah. Bikin lagi, bikin lagi. Udah 3 kali bikin ini. baik. Oke. Nah, tapi karena kan suka ya Mas ngeliat tuh di media sosial atau teman-teman yang berteman di Facebook Mas Adit atau mungkin di TikTok itu pasti kan ada tuh beberapa kali yang suka ngeposting baik postingan misalkan kehidupannya terus tentang lagi jalan-jalan pokoknya postingan-postingan tentang kemewahan-kemewahan hidup dia di Instagram kah atau di TikTok. Mas Adit pernah nggak sih merasa Hmm. kalau ngelihat postingan teman-teman tuh yang mungkin diposting kerjanya enak, terus hidupnya lebih Ya, enak, banyak Mbak kalau di TikTok. iya kan? Ya, Kalau yang pernah, di Taiwan begitu. iya, pernah merasa nggak kayak, duh, ngelihat nih orang ngeposting kayaknya hidupnya enak banget kok gue biasa-biasa aja gitu. Ada nggak sih perasaan insecure atau merasa tertekan abis lihat postingan orang yang menunjukkan kehidupannya yang mungkin lebih enak, lebih sempurna? Iya ada Mbak. Ada. Terus dengan ada Ada ya. perasaan seperti itu, Mas Adit bagaimana? Dengan merasa Ya bagaimana? iya kayak ya udahlah biarin gitu, itu kan rezeki orang berbeda-beda Iya, masing-masing iya, atau iya. iya rezeki kan beda-beda ya Mas. Siapa tahu ntar nih pulang dari Dominika langsung jadi juragan kontrakan ya. Juragan kontrak. Di situ lagi ada sama siapa tuh Mas? Lagi satu mes. Ini ada Pak Widodo. Itu Pak Ah, Widodo. berdua doang. Ini Pak Lannya lagi keluar. Pak Sumarlan sama Pak Supri. Masih dipanggil bos tadi. Oke, iya. Tapi kan media sosial itu bener gak sih Mas? Terkadang malah mendekatkan teman-teman atau keluarga yang jauh kayak tadi ketemu sama teman lama, udah lama nggak kontekan, ketemunya di Facebook. Nah, Nah, pernah nggak kamu ketemu sama teman-teman atau komunitas di luar Indonesia ya? Entah di Indonesia kah atau di negara lain, mungkin kalau ada teman sesama PMI di negara lain, tapi ketemunya lewat media sosial. macet. Halo Mas, suara saya terdengar? Ya, ya, Ya. ya. Hmm.
Gimana, Ini Mas? baru terdengar ini, baru terdengar. Oke, saya ulang ya. Media sosial itu kan tadi sepengalamannya Mas Adit bahwa bisa mendekatkan teman atau keluarga yang mungkin di luar jangkauan seperti di Indonesia ataupun di negara lain. Teman yang tadinya kita tidak ada kontakannya terus tiba-tiba dengan adanya media sosial jadi bertemu, jadi berteman lagi di Facebook atau yang lain-lain. Nah, kalau Mas Adit sendiri pernah nggak bertemu sama komunitas ataupun dengan orang-orang di Indonesia atau di negara lain ya, atau mungkin teman-teman PMI yang Mas Adit kenal di Korea kah, di Taiwan atau yang lain, itu bertemu atau berkomunikasi lewat media sosial. Pernah tidak? Kalau berkomunikasi enggak sih, Mbak. Ya cuman kalau bikin status itu kan kayak begitu, jadinya komen-komenan aja. Oh, baik. Terkadang komen, kan mengerti gimana statusnya dia bikin foto apalah kayak gitu kan. Baik. Jadi Jadi suasana ibarat ke Korea, suasananya kayak begitu. berarti iya pernah ya komunikasi dengan yang di luar Indonesia, yang di luar Dominika tuh kayak di Korea, walaupun sebatas komen-komenan ya. Baik. Iya. Mas Adit ini kan kalau saya lihat ya dari pengalaman kerjanya kan belum pernah sebelumnya bekerja ke luar negeri dan ke Dominika ini menjadi Belum pernah. pengalaman pertama ya. Ya. Ya, menjadi pengalaman pertama. Pasti ada dong ketika awal-awal memutuskan, oke, mau berangkat ke Dominika, mau menjadi pekerja di sana. Ada dong masa-masa berat seperti ninggalin keluarga, terus yang Iya lain-lain. pasti ada. Sama jauh banget ya kan dari Indonesia ke Amerika untuk jangka waktu yang lumayan ya selama 2 tahun. Nah, ketika sampai di sana kan awal-awalnya cuma bersepuluh, terus akhirnya Sekarang sudah ber-200. sekarang betul, sekarang sudah 202 orang walaupun ada di Roseau, yang setengahnya ada di Roseau, yang setengahnya ada di Weasley gitu kan. Pasti Iya. ada dong momen-momen di mana sebagai sesama pekerja, sebagai sesama teman PMI itu saling curhat dan dukung. Pernah betul betul gak sih? Iya betul. Ada di mana masa-masa kalian tuh perlu dukungan, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling curhat dan lain-lain. Nah, Mas Adi sendiri pernah nggak bergabung di grup TKI atau buat grup dengan teman-teman sesama TKI di media sosial, entah Facebook atau WhatsApp, yang isinya itu untuk saling curhat? Itu dalam lemari. Tapi dikawanin lagi. Ya ada Mbak, pernah. Pernah ya, itu sama teman-teman yang di Dominika atau sama yang di Korea tadi? Sama yang di Taiwan. Oh, baik, sama yang di Taiwan. Itu buat grup itu tujuannya ya memang untuk sharing-sharing gitu ya, curhat. Ya bukan grup sih Mbak, tapi ya kayak gimana ya? Ya saling tanya-tanya gitu. Intinya saling sharing information gitu aja ya. Iya. Tapi kalau sama yang di sini nih, yang di Dominika, ada grupnya nggak? Atau pernah buat grup curhat gitu? Kalau di sini ya ada Mbak. Ada curhat juga gitu sama teman-teman Damtrak? Ya sesama grup Dominika pekerja. Oh, kayaknya kalau itu saya juga masuk deh ya grupnya. Oh iya masuk itu, sampai juga masuk kayaknya. Iya, kalau yang grup Indonesianya saya masuk. Baik. Tapi Mas Adit kan saya tahunya di sana tuh ya, selain ada orang Indonesia dan proyeknya ya yang China, itu saya sering tuh melihat ada orang Dominikanya. Kalau teman-teman buat status tuh, lagi ada orang Dominika atau si Malcolm yang jadi satpam, betul nggak? Yang suka pakai baju ada itu ya. artisnya Dominika itu kali ya? Marco. Iya. Itu security Marco. Oh, Marco. Iya, saya lihat tuh di Facebook, Mas. Kok tiba-tiba Facebooknya dia lewat di beranda saya ya? Taunya temenan sama teman-teman Indonesia.
Iyalah. Ya termasuk si itu ya Marco ya. Nah, Mas Adi sendiri pernah tuker-tuker media sosial nggak sama si Marco? Tuker, maksudnya tuker gimana? WhatsApp kah, saling WhatsAppan kah, atau Facebook gitu? Kalau WhatsApp saya nggak punya nomornya WhatsApp Marco. Kalau sama Ya biasanya kalau pas ketemu itu sering lah bercandaan, tapi nggak begitu lancar kita juga bahasa Inggrisnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sama pihak proyeknya suka komunikasi nggak di WhatsApp? Ya setiap hari. Kalau pihak proyeknya sama mandor itu kan ngasih Ah, info pekerjaan. Febri ya? iya. Itu mau gemuk. Aduh, ini kurusan. Bapak gimana kabarnya itu, Pak Marlan? Oh, bagus tuh. Bagus, sehat, walafiat. Bagus, sehat. Mau nambah kontrak nggak di sana? Nih, ntar Desember udah setahun. Aku paling ngabisin ini namanya. Ngabisin paspor. 10 tahun. Waduh. Baik, Mas Adit, kita lanjut lagi ya. Oke. Nanti nambah lanjut, nambah paspornya sampai entek, Pak. Nah, tapi Mas Adit pernah melihat nggak sih cara pandang orang Indonesia dengan orang lokal di sana ataupun orang China dalam penggunaan media sosial? Mungkin kalau orang China gunain media sosial yang kayak gini, kalau orang Indonesia menggunakan media sosialnya seperti ini. Pernah lihat perbedaan cara pandang nggak? Contohnya gimana, yo? Misalnya apa? Gimana? Misalnya Tapi kayak, kita juga sama-sama pakai WhatsApp itu, Mbak, sehari-harinya. oh tapi suka update status nggak sih kalau orang China? Komunikasinya. Orang China, orang Dominika sering update status nggak? Kalau orang Cina ya biasanya update status juga. Oh, kalau si Marco gitu yang lokal-lokal suka buat status nggak tuh? Ya Jarang orang sini. jarang. Kalau orang sini kelihatannya jarang. Yang serem orang Jawa. Yang sering ya orang Indo ini. Berarti perbedaannya kalau orang Indonesia tuh eksis-eksis ya, jadi apa aja dibuat status gitu ya. Oke lah. Semua dibuat status. Iya, dibuat status aja gitu. Tapi Mas Adit pernah tidak selama menggunakan media sosial tuh ada momen di mana lagi mengalami kejadian darurat nih. Terus alternatif untuk penanganan dari kejadian darurat itu adalah media sosial. Contohnya kalau lagi kehilangan, terus kita kan suka tuh minta bantuan di media sosial untuk cari barang yang hilang atau apa. Pernah tidak mengalami situasi darurat seperti itu? Situasi darurat ya lewat WhatsApp. Nah, iya biasanya tuh situasi daruratnya apa, terus Mas Adit minta tolongnya di media sosial seperti apa? Ya kalau di sini sih kalau pas ada problem pekerjaan atau masalah kecil kegiatan apa gitu ya langsung lewat WhatsApp. Atau ada kecelakaan nggak tahu gimana minta bantuan langsung pakai WhatsApp. Soalnya nggak bisa ngomong. Soalnya kita kan nggak bisa ngomong, Pak. Bahasa Cina juga Nggak lancar ya, biasanya Kak? lewat translate. Oh, Lewat translate dilewatin WhatsApp. tapi terselesaikan nggak masalahnya tuh dengan bantuan WhatsApp itu? Ya pasti terselesaikan. Cuman kalau lebih lanjutnya ya nyari orang translate-nya itu penerjemah. Nah, ini mau setahun masih nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa China ini? Bahasa China belum bisa. Soalnya apa sih toh? Yang penting di bahasa Inggris bisa 3 katanya. Oke, no, yes, udah. Udah. Yes, no doang ya pahamnya ya. Oke, no, yes. Bahasa Oke. Inggris belum begitu lancar, Mbak.
Nggak apa-apa sambil nanti berjalan lah ya bahasa sama sering kita dengar nanti lama-lama jadi masuk tuh menyerap di otak kita dan jadi nambah kosakata jadi paham nanti bertahap gitu. Oh, Tapi kerjanya bareng orang Jawa, mana bisa bahasa Inggris? nanti sometimes lah kalau lagi diajak meeting tuh kayak kemarin Muhammad Setiawan disuruh ngucapin pakai bahasa China kan teman-teman yang ditunjuk untuk nah itu kan nanti lama-lama belajar tuh di situ. Ya. Itu belajar dulu Mbak, anak ada 15 menit belajarnya. Ya Allah, siap. Oke lanjut Mas Adit. Lalu kami kan ini penerbangannya tidak ada sekolah sama sekali Mbak, langsung terbang. Nah iya kan kalian kloter-kloter ini nih pejuang awal-awal Dominika nih makanya nggak sempet belajar dulu langsung. Ya, Mas Adit. Mbak kontrak apa aku? Nakoki apa sama takok? Ya sih nakoki. Mas Adit. Kalau nggak tahu, Ya pulang dok. nggak tiketnya. Ya dibelikan dok. Oh, iya Ya sesuai kontrak dok. Di Wembley kalau nggak nambah kontrak 1 tahun, apa dibelikan tiketnya? Kenapa Pak? Kalau kontraknya 2 tahun Pak Dek. Oh, kontraknya 2 tahun. Ini malah setahun sih. Ya ini setahun. Oh, maksudnya kalau 1 tahun, Dari setahun jatuh bayar dewe. 1 tahun pulang itu apa tiket dibelikan atau beli sendiri? Kalau misalkan berdasarkan di PK ya, ketika kamu melakukan atau meminta pemberhentian kontrak secara sukarela dan di ACC nih ya sama pihak proyek. Nah, kalau kerjanya sudah 1 tahun, kalau kerjanya itu sudah lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun, itu biaya tiket kepulangan walaupun tidak habis kontrak, kalau berdasarkan PK itu ditanggung 10-50%. Nah, kalau 10-50%. Nah, kalau misalkan kamu ya habis kontrak, nggak lanjut kontrak mau pulang ya itu pasti 100% ditanggung sama pihak proyek. Tapi kalau misalkan kamu mengajukan diri mau pemberhentian kontrak secara sukarela dan dalam kurun waktu kerjanya nih baru 1 tahunan lebih gitu atau misalkan baru 14 bulan itu yang tercantum di PK untuk tiket 50-50 jadi setengah-setengah gitu 50%. iya betul nggak betah ya di sana apa gimana Betah berapa Dek? Ya sih betah. Yang buat nggak betah itu gajinya kurang. nanti deh Pak Marlan kita kan ada sesi juga kan nanti semua teman-teman Dominika deh nggak semua saya interview sih tapi 50 orangan akan saya interview masing-masing. Nah, nanti interviewnya tuh kayak Koko tadi, Koko ada masuk sedikit-sedikit. Nanti Bapak sampaikan aja apa yang mau Bapak sampaikan atau Ditanyain. ke Koko gitu. Ya, nanti ada momen Siap. ada pokoknya nanti rombongan-rombongan dari kloter 1 sampai kloter 5-6 tuh yang terbang duluan ke Dominika pasti nanti saya telepon satu-satu nih kayak gini. Nanti kalau ada Koko mau cerita mau apa ngomong aja ke Koko ya. Iya. Kurangnya apa? Aku kurang duit, cuma 1 itu. Ya Allah. Oke, sip. Mas Adit lanjut lagi yuk. Biar nanti nggak kelamaan. Ya, oke. Nah, Mas Adit di media sosial itu kan banyak ya berita-berita yang tadi saya bilang ada yang hoax, ada yang juga benar gitu. Nah, karena banyak banget berita hoax di media sosial, kamu bisa nggak atau gimana caranya kamu membedakan atau tahu kalau info ini benar atau nggak benar? Bener atau enggak benernya cari info lagi Mbak. Cari info lagi ya. Ya. Cari info lagi. Nah, tapi selama menggunakan media sosial nih Mas, pernah nggak kamu tuh dapat informasi yang salah, terus kamu tuh percaya aja sama informasi itu. Ternyata informasi ini salah, tapi saya udah terlanjur percaya gitu. Pernah nggak? Ya pernah. Ya pernah, ya kadang-kadang enggak, ya pernah.
Gimana tuh kadang-kadang enggak yang pernah? Gimana tuh? Jadi pernah intinya. Karena kita tidak Karena bisa mencari iya, informasinya langsung. tidak bisa mencari informasi langsung. Ya kadang-kadang percaya dulu, kadang-kadang ya tidak percaya dulu, nggak cocok. Nah biasanya nih kalau nemu berita nih, oh saya percaya, terus tiba-tiba ya ternyata berita ini hoax, ternyata berita ini palsu. Nah kamu sendiri gimana tuh ngadepinnya? Ngadepin berita yang ternyata hoax itu? Kalau berita hoax ya, hoax aja ya, nggak usah dimasukin lah, Oh, lupakan saja. oke ya udah go aja gitu ya. Ya, Masuk ke telinga kiri itu. masuk telinga kiri, melebu telinga kanan. Nah, Mas Adit ini kan pertama kali kerja ke luar negeri terus ke Dominika. Kalau Pak Marlan kan, saya lihat dari pengalamannya udah ex Malaysia, udah pernah kemana-mana, udah mengalaman buana ya Udah ke kan? Korea, udah kemana-mana. Kok tahu? Tahu dong, kan saya lihat biodatanya, kan saya yang ngurus dokumennya. Jadi saya tahu, oh ini suka melanglang buana nih, Pak Widodo juga udah kemana-mana. Nah kalau Mas Adit ini kan mungkin baru pertama kali ya ke Dominika. Baru pertama kali. Ya. Iya, pertama kali ke Dominika, pertama kali jadi TKI. Pasti ada dong masa-masa beratnya ya, kayak tadi ninggalin keluarga, jauh dari ayang beb ya kan? Oke lah kalau itu. Pasti tuh. Nah, pasti ada masa-masa berat ya selama menjadi TKI dan terkadang ketika kita lagi down atau kita lagi insecure, media sosial itu tuh bisa ngebantu kita untuk meringani sedikit masalah beban, kayak misalkan buat curhat atau untuk nelfon ke teman menceritakan hari ini tuh bagaimana gitu. Iya betul, betul nggak? Kamu pernah nggak merasakan hal-hal tersebut kayak lagi down, insecure, terus dengan adanya media sosial ini menjembatani kamu? Sangat membantu. Iya, membantu ya untuk mental gitu ya. Ya. Sangat membantu. Nah, Iya sih. pernah lihat nggak sih Mas berita atau cerita-cerita soal TKI di media sosial yang menurut kamu tuh Pernah. belum tentu atau belum benar sesuai dengan kenyataannya? Contohnya kadang-kadang tuh ada yang bilang, PMI di Taiwan dipukulin, yang perempuan diperkosa, padahal kan belum tentu 100% ya. Ya. Oh, pernah. Nah, beritanya itu apa yang pernah Mas baca? Ya itu yang di Korea kemarin ada yang mati Pak Dio itu. Iya. Ada yang mati. Oh, Sama ada yang orang Indonesia. Indonesia sama Indonesia bertengkar itu. oh, Orang Taiwan. Ya berita-berita kayak gitu kan ada semua di sosial media. Nah, tapi menurut Mas itu sesuai nggak sih yang diberitakan dengan kejadiannya sepengetahuan Mas ya? Pasti kan mencari informasi dong kayak yang tadi dibilang. Kalau di Korea sih pasti iya. Kalau di benar. Korea itu benar. Karena saudaranya di sini. Karena saudaranya juga di sini, itu saudaranya Ikhwan. Oh iya Mas Iwan, kemarin saya habis komunikasi sih, tapi dia nggak ada cerita kayak gini. Oh, berarti benar lah ya, ada yang benar, ada mungkin yang suka dibuat-buat ya. Ya ada yang hoax, ada yang Ada yang hoax ya, ada yang benar, Mbak. Nah, tapi kamu setuju nggak sih Mas, kalau lebih enakan atau lebih mudah itu kalau curhat di media sosial daripada ketemu langsung nih kayak Mas Adit sama Pak Marlan? Lebih suka yang mana? Curhat di media sosial atau ketemu langsung nih, face to face? ketemu langsung. Ya kalau dekat orangnya ya ketemu langsung. Berarti tergantung jarak ya. Kalau dekat Iya. Iya, Mbak. Iya. Kalau dekat ya ketemu. Kalau semua orang nggak suka curhat di media sosial. kenapa? Kalau curhat itu kan ya gimana ya? Ya pakai anu itu, WhatsApp. Kalau curhat di bikin status ya janganlah, Mbak. Ya ampun.
Berarti kalau yang lumayan jauh nih jaraknya atau yang sekiranya memerlukan effort untuk keluar, kayaknya mendingan di WhatsApp deh. Tapi kalau deket banget kayak gitu, mendingan langsung gitu ya. Mendingan langsung ya. Oh, baik. Kan kalau di media sosial tuh ya banyak banget komentar-komentar, baik yang negatif ataupun positif. Terkadang justru yang lebih banyak itu yang komentar negatif. Nah, kalau kamu Negatif. sendiri ya, Mas, terhadap Ya pemberitaan, kebanyakan kayak begitu. iya. Nah, kalau Mas Adit sendiri nih, kalau dapat komenan negatif atau komenan yang nggak enak, bagaimana respon Mas Adit? Responnya ya diam saja, Mbak. Diam saja, Nggak gubris. nggak gubris atau kayak nggak klarifikasi gitu. Oh, ternyata yang lu beritain tentang gua tuh salah, nggak bener atau gimana? Kan kalau gimana ya? Kalau dilanjutin terus nggak ada habisnya juga kan cuman lewat Facebook, Mbak. Hmm. Kalau secara langsung pernah nggak dapat komen negatif? Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah ya, alhamdulillah. Berarti sejauh ini memang Mas Adit dikenal sama orang dengan pribadi yang baik ya. Makanya nggak pernah dapat komentar negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Jarang membuat status yang aneh-aneh, Mbak. iya ya, kalau yang aneh-aneh justru malah banyak yang komen-komen ya, yang nggak suka gitu Iya, ya. banyak yang komen. Ya yang biasa-biasa aja sudah. Tapi kalau di Facebook atau di TikTok itu ngikutin nggak sih atau follow nggak akun-akun kayak misalkan BP2MI, Siap Kerja, Kementerian Tenaga Kerja yang berhubungan lah seputar pekerja migran Indonesia. Ngikutin atau tidak? Enggak, Mbak. Nggak, tapi pernah muncul nggak sih kayak informasi dari BP2MI atau ketenaga kerjaan dan lain-lain? Nggak pernah muncul, Mbak, itu. Oh, Ya nggak. muncul-muncul ya kemarin itu aja. Di email. BP2MI. Apa tuh yang muncul dari email BP2MI? Yang pas awal proses? Pas awal proses itu. Oh, itu mah verifikasi doang. Itu mah verifikasi Iya, kan doang. muncul. BP2MI muncul. Nah, kalau itu mah biasa. Maksud saya pernah follow tuh akun Instagramnya atau akun Facebooknya, akun TikToknya nggak pernah follow ya? Nggak pernah follow, Mbak. Nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak tahu, nggak ngerti dan nggak coba cari tahu ya. Yang penting gua kerja gitu ya. Iya. Ya, Siap, siap. cuman buat scroll, buat hiburan, Mbak. Facebook, TikTok itu buat hiburan aja, scroll gitu aja. Oh iya. Buat diri. Buat dilihatin kok. Tapi kalau di TikTok atau di Facebook itu pernah nggak sih nemu video atau cerita-cerita yang inspiratif yang memotivasi Mas Adit, yang membuat Mas menjadi terinspirasi dan banyak ide? Pernah tidak menemukan cerita-cerita seperti itu? Ya paling melihat cerita masyarakat kayak gitu sering terjadi gimana gitu. Pernah dapat cerita nggak yang menggugah banget nih kayak setelah melihat video ini Mas Adit tuh jadi semangat untuk bekerja atau semangat untuk merancang masa depan? Pernah seperti itu tidak? Istri dua. Ya semangatnya kerja karena ya punya keluarga, ini kebutuhan, mencukupi kebutuhannya, Mbak. Bukan karena ngelihat. Bukan karena ngeliat video gitu ya? Iya, bukan karena itu. Siap. Tapi pernah nggak sih Mas ikut diskusi gitu? Diskusi sesama teman-teman TKI, diskusinya itu tentang hal-hal yang bisa membawa perubahan positif untuk para TKI di media sosial. Kayak kamu diskusi nih di media sosial, isinya tuh tentang hal-hal yang bisa membawa perubahan positif untuk kita sesama TKI. Pernah ada diskusi gitu? Enggak? Nggak pernah, Mbak. Paling cuma tanya-tanya gaji di sana berapa, di sini berapa gitu aja kok. Tapi itu juga baik loh, karena mungkin tahu gajinya, oh nanti setelah dari sini gue mau proses ke sana, itu juga baik, membawa perubahan positif kalau memang jadi.
Ya, begitu, Mbak. Paling yang ditanya-tanya kayak gitu. Ya itu Kalau bagus. proses gimana di sana itu bagaimana kayak gitu. Di mana yang paling besar gajinya? Baik. Nah, terkadang ya Mas di media sosial pernah tidak merasa tertekan untuk kita posting-posting atau nunjukin hidup kita tuh seperti ini atau nunjukin hidup kita sempurna, pekerjaan kita seperti apa, kehidupan kita seperti apa, pokoknya yang hal-hal enak-enak aja yang pernah kita alami. Pernah ada nggak sih dalam hati atau dalam pikiran untuk gue mau posting nih atau gue mau menunjukkan ke teman-teman di media sosial kalau hidup gue tuh sempurna loh, hidup gue tuh enak kerja di Amerika dan lain-lain gitu. Pernah nggak ada kepikiran hal gitu? Enggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Ya cuman foto, yang penting kelihatan mukanya. Nanti kan berapa tahun kemudian bisa dilihat lagi. Baik. Kalau misalkan nih Mas Adit diminta untuk atau ada orang yang minta share pengalaman Mas Adit selama menjadi PMI di media sosial, itu pesan apa yang paling ingin Mas Adit sampaikan? Semangat kerja. Semangat kerja terus. Udah nyampe Amerika. Gak jauh-jauh ya, habis itu nikah. Itu aja nih pesannya. Banyak sih kalau bisa ngomong. Banyak sih, Mbak. Tapi ya gimana mau ngomonginnya. Intinya semangat ya, harus semangat kalau misalkan mau mencoba mengeksplor menjadi seorang pekerja migran. Lalu ya, kalau kita lihat ya di media sosial tuh mulai banyak ya akun-akun Instagram dari para petinggi-petinggi pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan, misal BP2MI atau Kemenaker, Disnaker dan gitu-gitu, walaupun memang tidak di-follow sama Mas Adit, tetapi mereka mempunyai akun-akun tersebut yang fungsinya adalah untuk wadah bagi para PMI menyuarakan atau mengadukan tentang perihal pekerjaan mereka yang ada di luar negeri. Nah, menurut Mas Adit sendiri dengan adanya akun tersebut itu cukup memberikan ruang tidak untuk para pekerja mengadu atau curhat kepada pemberi kewenangan itu ya atau kepada pihak yang berwenang yang dibuat di media sosial gitu. Iya, Mbak, ya. Memberikan ruang. Tapi Mas Adit pernah cerita nggak tuh? Pernah curhat nggak tuh sama BP2MI? Ya kemarin kan apa ya, BP2MI kalau yang kemarin ke sini itu ya KBRI. Kedutaan KBRI ya. Kedubes. Ya itu kemarin cerita apa tuh? Yang menceritakan keluh kesahnya yang di sini, menceritakan keadaan yang di sini aja tuh, Mbak. BP2MI. Oh, baik. Berarti sudah cukup memberikan ruang ya bagi para pekerja migran Indonesia untuk bersuara ya, baik di media sosial atau mungkin dengan kunjungan langsung yang seperti kemarin itulah ya. Ya. Tapi ya, di sana nih Mbak, di sana nih Mas, kan nggak cuma orang Indonesia ya, ada orang China, ada orang Dominika, pasti berbeda lah ya dari. Spanyol. Iya, banyak lah ya, kemarin saya dengar juga ada India juga kadang-kadang lah ya, beragam-ragam dah di sana. Iya, tapi pasti ada dong perbedaan budaya, perbedaan agama, ataupun perbedaan yang lain-lain lah ya, pasti itu ada di antara negara-negara yang kebetulan juga sesama bekerja di Dominika. Mas Adi sendiri pernah mengalami hal diskriminasi nggak sih? Diskriminasi apa, Pak? Apa itu, Mbak, diskriminasi? Pembedaan nggak? Diskriminasi itu contohnya nih, pekerja yang di Taiwan ada yang tidak diperbolehkan untuk memakai hijab, ada yang tidak diperbolehkan untuk sembahyang, ada yang diwajibkan untuk makan daging babi. Itu diskriminasi, menyalahi dari
prinsip-prinsip atau aturan suatu agama atau suatu budaya gitu. Iya. Nah, Mas Adit sendiri pernah Nggak ada nggak ya? mengalami hal gitu? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada. Nah, sebagai sesama pekerja nih, pernah tidak di media sosial gitu melihat ada isu diskriminasi? Diskriminasi. Ya mesti ada. Enggak. Nggak pernah Mbak aku. Nggak pernah. Tapi kalau ada teman yang mungkin mengalami diskriminasi tersebut, entah di negara mana kah, kalau di Dominika kan aman lah ya, nggak ada diskriminasi. Mungkin di yang Korea atau yang di Taiwan atau yang di negara mana, mengalami hal itu, mengalami diskriminasi tersebut. Nah, kamu bagaimana perasaannya? Respon kamu kayak apa? Bagi mereka, teman-teman TKI yang mengalami diskriminasi. Perasaannya ya sedih Mbak. Iya. Kasihan Mbak. Sedih, kasihan ya nggak bisa, misalkan nggak bisa sholat atau nggak bisa. Ya. Baik, sedih lah ya. Nih, Mas Adit kan udah lama ya menggunakan Facebook ya. Facebook terus TikTok juga kayaknya udah lumayan lama ya. Pernah ketipu nggak sih di media sosial? Enggak pernah Mbak. Karena kan banyak tuh ya kasus penipuan, penipuan duit, penipuan loker, penipuan barang, atau penipuan pasangan tuh kadang-kadang ada di media sosial kan ya. Pernah ketipu nggak tuh? Kok Iya. bisa cari jodoh ya Mbak? Iya, penipuan pasangan yang di foto profil kayak gini ternyata pas lihat wah zong gitu kan. Iya, kalau itu di TikTok Mbak itu pasti cantik kalau di TikTok. Kok filternya. Berarti nggak pernah tuh ngalamin penipuan sama sekali? Enggak pernah Mbak. Nggak pernah. Penipuan atau ketipu. Semoga saja tidak. Tapi membantu banget nggak sih media sosial itu untuk kita mengetahui ya kabar atau mengetahui informasi dari sebuah komunitas di sekitar kita ataupun yang di luar kita, atau misalkan kayak keluarga, teman-teman yang di Indonesia, kita jadi tahu kabarnya lewat media sosial. Itu berpengaruh nggak sih media sosial itu? Berpengaruh sekali Mbak, sangat membantu itu. Sangat penting ya berarti ya. Penting. Sering dapat nggak sih informasi-informasi itu dari yang teman-teman mungkin di Indonesia, yang di Korea? Ya sering. Sering ya. Sekarang banyak banget tuh ya Mas, media sosial banyak banget manfaatnya lah ya, baik untuk komunikasi, baik untuk komunikasi, untuk kita mencari cuan gak sih di media sosial tuh, berjualan. Ya, buat bisnis itu jualan itu lancar itu sekarang online. Iya betul. Tapi kalau jualan kalah sama online terus. Berarti harus ini ya, harus belajar tips, trik and tipsnya kalau mau jualan di online lah ya. Oke, intinya banyak sekali manfaat yang kita dapetin dari penggunaan media sosial ini. Nah, kalau misalkan Mas Adi sendiri, pernah nggak sih media sosial itu digunakan untuk kita belajar atau melakukan suatu pelatihan? Misalnya Mas Adi kan driver nih, belajar dari media sosial cara nyetir atau cara membetulkan. Iya Mbak. Pernah ya? Nah, YouTuber Mbak itu pasti banyak itu cara-cara apa aja ada YouTuber. Pakai YouTube berarti ya? Ya pakai YouTube. Gitu. Pakai YouTube berarti memang banyak banget lah ya. Terus juga sama satu lagi, di media sosial itu sebagai ajang atau sebagai wadah untuk kampanye. Betul nggak sih? Kan kemarin tuh kita habis pemilu ya, pemilu presiden. Ya nggak milih kan, Mas Adit nggak milih kan? Nggak milih. Tapi kan ada sosial media itu kan jadi tahu Mbak. Iya betul. Jadi di media sosial Ini itu yang magang siapa, presidennya jadinya siapa kan jadi tahu juga. emang siapa yang terpilih? Wow. Pak Wowo ya yang terpilih ya, bukan Wow. bukan Pak Janggar, bukan Pak Janggar.
Bukan pajangan. Ya salah satunya kan kampanye ya. Nah Mas Adi sendiri waktu ngelihat di media sosial tuh berita-berita atau postingan-postingan tentang kampanye, tertarik nggak? Ya tertarik, Mbak. Kadang-kadang juga nyimak. Tapi suka diposting nggak? Misalkan, ih Enggak pernah posting. pilihannya Mahfud MD nih, diposting di media sosial nih calon presiden gue gitu, pernah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah, tapi suka aja gitu ya, suka lihat atau suka nyimak gitu ya. Iya. Kalau pilihan itu kan di hatinya, nyoblosnya nggak ada yang tahu juga. Iya, apalagi kalian kan nggak nyoblos ya, cuma bisa lihat doang itu. Apalagi nggak nyoblos. Oke, siap. Tapi pernah nggak sih Mas suka bingung gitu bagi waktu antara kerja sama main media sosial? Ya kalau main media sosial itu kalau pas santai gitu buka. Kalau pas kerja ya nggak bisa, Mbak. Berarti ngaturnya itu ya pokoknya kalau lagi jam kerja ya kerja, tapi kalau memang lagi waktu senggang atau kayak gini udah nggak kerja baru main media sosial gitu ya? Oke, Kalau siap. pas senggang aja. Yang paling banyak digunakan ya tetap WhatsApp itu. WhatsApp ya, nomor 1 lah ya WhatsApp mah digunakannya. Tapi suka ada rasa terbebani nggak sih? Atau ada rasa dituntut dalam diri kita untuk terus aktif di media sosial? Enggak sih, Mbak. Nggak ada rasa kayak gue mau aktif terus nih di media sosial, siapa tahu nanti jadi influencer gitu. Nggak sempet, Mbak. Orang kerja terus ini kadang-kadang lembur aja istirahat jam 9, jam 7, jam 9 istirahat. Berangkat jam 7 sampai jam 9 malam. Iya. Berarti nggak ini ya, nggak ada tekanan untuk terus aktif lah ya. Jadi Iya. gunakannya Nggak ada. biasa aja gitu ya. Orang foto aja kadang-kadang juga nggak sempet. Lah, ya ampun. Tapi sebelum berangkat ke Dominika nih, pernah nggak sih searching atau cari tahu gitu tentang Dominika di media sosial? Kan awalnya Ya pasti pernah. nggak tahu dong tentang budaya Iya. gitu. Pernah ya? Mau berangkat itu ya langsung searching. Itu kan langsung nongol di YouTube itu. Tapi Bandara internasional. tapi membantu Ya nggak? membantu. Ya, membantu. Pernah ngajak nggak sih kayak teman-teman nih atau ya teman satu kamar gitu untuk diskusi atau mengedukasi teman-teman nih semua tentang isu-isu TKI? Isu-isu TKI. Kayak kemarin tuh Contohnya gimana? ada info kan yang di Korea dipukulin gitu-gitu. Nah, kamu sama teman-teman kamu pernah diskusi nggak tuh tentang hal tersebut? Ya pernah, tapi ya sekedar ngobrol, gosip lah intinya, Mbak. Oh, gosip. Ngomong gitu aja. Langsung apa di media sosial? Ya langsung. Tapi kalau di media sosial gitu nggak pernah ya? Ya nggak pernah. Itu kan taunya itu kan dari apa itu postingan kayak begitu. Oke, siap. Karena kan banyak juga ya Mas info-info kerja ke luar negeri itu ya. Membuka lowongan pekerjaan ke kemana termasuk Bahana sendiri kan update di TikTok, aktif di TikTok bahwa kita ada penempatan ke Dominika dan Taiwan, kita ada seleksi gitu. Pasti dimanfaatkanlah media sosial itu sebagai wadah untuk kita mencari informasi pekerjaan. Nah, kalau Mas Adi sendiri, besar nggak sih pengaruhnya media sosial itu kepada keputusan Mas Adi? Besar, Mbak. Kepada keputusan Mas Adi kerja ke luar negeri? Besar ya pengaruhnya? Tapi terkadang itu kalau di sosial media itu ada yang beneran, ada yang enggak sih, Mbak. Cara tahu nih kalau misalkan, oh ini benar info loker kerja ke luar negerinya benar itu gimana? Ya, kita harus cari tahu. Ini biasanya kan ada nomornya atau gimana, atau alamatnya itu ada kan. Baik.
Sering nggak sih ngobrol sama teman-teman atau orang-orang dari negara lain di media sosial? Ya jarang sih Mbak, Jarang ya, kalau ngobrol jarang. tapi pernah. Ya pernah sih. Paling ngobrolnya tuh seputar apa? Ya menanyakan kabar, kadang-kadang ya teman, saudara itu aja di luar negeri lainnya. Oke. Nah, di media sosial itu kan banyak sekali ya Mas konten-konten yang beragam ya. Ada yang mengedukasi, ada yang buat seru-seruan, ada yang gak berfaedah banget, apalagi yang hoax juga itu kan banyak banget ya. Beragam konten disajikan Ya, dalam media sosial. Ada juga yang bikin kita down setelah melihat konten itu, ada konten-konten yang bikin kita menjadi insecure dan tidak percaya diri atau yang lain-lainnya lah. Kamu punya trik khusus nggak? Gimana caranya dalam memilih konten yang ada di media sosial? milih konten di media sosial yang mencari yang bermanfaat aja, Mbak. Cari yang bermanfaat lah ya, yang macam-macam nggak usah dilihat gitu ya. Tapi Mas Yang Adi bisa sendiri, ini nggak sih, care nggak sih, peduli nggak sih tentang keamanan akun media sosialnya? ya takut, Mbak. Ya, sekarang kan tuh banyak ya, beberapa bulan yang lalu di Indonesia ini terjadi hacker yang sangat mengerikan. Pusat Data Nasional Indonesia kena hack. Jadi data-data orang-orang penting tuh hilang, diambil Bilang, ya oleh hacker. Nah, termasuk juga banyak dari kita-kita yang akun Instagramnya atau akun Facebooknya tuh kena hack. Nah, kamu gimana caranya menjaga supaya akun media sosial kamu itu tetap terjaga, tetap private dan kerahasiaannya tuh tetap aman? Gimana caranya, Mas? Apalagi kan pernah tuh tadi katanya Facebooknya nggak bisa masuk, nggak bisa login. Nah, itu bagaimana? itu kan ada nomor HP, Mbak. Nah, lalu nomor HP-nya diapain? Sering diganti anunya, Mbak. Sandinya. Berarti memperkuat sandi gitu ya? Memperkuat sandi. Baik. Dan hati-hati. Memperkuat sandi supaya ya jangan kena hack lagi lah ya gitu. Tapi Jangan salah. tahu nggak Mas, ada program yang ngajarin literasi digital buat PMI. Pernah dengar nggak program itu? Belum pernah, Mbak. Belum pernah ya? Program Belum pernah sama sekali dengan program kayak gitu. Baik. Lalu media sosial itu kan bukan cuma buat ngobrol lah ya, banyak sekali gitu kegunaannya. Salah satunya untuk personal branding. Personal branding itu adalah menciptakan reputasi diri kita supaya kita ada kepribadian baik gitu, dilihat sama orang tuh baik, profesional gitu, dan lain-lain. Mas Adit pernah nggak tuh ngeposting di media sosial yang tujuannya untuk reputasi diri di pekerjaan? enggak pernah, Mbak. Misalkan nih Mas Adit posting nih kegiatan atau posting sesuatu nih, tapi tujuannya untuk naikin reputasi Mas Adit di pekerjaan gitu, di tempat kerja. Nggak pernah. Maksudnya pas kerja, foto diposting gitu kan, Mbak? Iya, diposting. Tapi tujuannya itu biar dilihat nih sama pihak proyek gue profesional, terus biar gue nanti bisa naik jabatan gitu. Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Mbak. Oh, jadi sekedar posting aja gitu ya? Sekedar posting, Mas. Posting buat kenangan, Mbak, itu, Mbak, sebenarnya. Oh, Foto bersama sama teman-teman gitu kan. Cepret, nah sudah. tapi suka bikin status nggak sih setiap hari? Nah, jarang Mbak bikin status. Bikin status apa juga cuman foto gitu. Suka ganti foto profil nggak tuh? Tetap itu foto profilku dari berangkat sampai sekarang. Kenapa nggak diganti? Nggak boleh sama istri? Ya enggak lah.
Ya boleh-boleh aja sih ganti, cuman ya mas pancet lah. Ini orangnya sudah umurnya sudah Mbak. Udah. Ya ampun. Tapi kalau di zaman sekarang tuh lebih gampangan minta tolong secara langsung atau lewat media sosial? Ya tinggal minta tolongnya apa sih Mbak? Ya, lebih gampang nggak sih kalau kita minta tolong di media sosial? Bener nggak? Ya, ya kalau orangnya jauh ya pasti lewat media sosial. Berarti tergantung lah ya, jaraknya juga ya. Kalau jauh lebih mudah menggunakan media sosial gitu ya. Ibaratnya kita minta tolong sama orang rumah itu kan langsung pakai media sosial itu WhatsApp. Siap. Mas Adi tahu nggak sih influencer-influencer di TikTok atau di mana gitu yang dia membahas soal isu-isu pekerja migran Indonesia, isu-isu TKI. Pernah dengar nggak? Atau pernah lihat nggak videonya? Pernah, Mbak. Siapa tuh kalau ingat namanya? Sopo nggak ingat, Mbak. Ya cuman membaca gitu aja. Isu apa? Isunya Yanti Mas. Jadi pernah apa enggak nih? Pernah atau enggak nih? Kalau isu itu ya pernah Mbak, kalau isu itu kan kalau di media sosial itu banyak Mbak isu. Oh, isu. Oke. Tapi Iya, pernah lihat ada pasti influencer banyak. yang bahas-bahas nggak? Maksudnya gimana? Ya kayak ada orang yang ngebahas tentang PMI yang bekerja di Taiwan kayak gini gitu. Influencer atau artis-artis. Enggak pernah Mbak, enggak pernah. Nggak pernah. Oke, lanjut. Sekarang kan ada tuh ya, kalau kamu lihat atau kamu memahami bahwa peraturan-peraturan seputar pekerja migran Indonesia tuh banyak mengalami perubahan, ya kan? Pasti banyak mengalami perubahan. Tahu nggak tentang perubahan-perubahan tersebut? Sering update nggak soal perubahan? Nggak pernah ya? Nggak pernah tahu ya? Enggak pernah update. Nah, kalau misalkan nih ada TKI yang baru mau bekerja seperti contohnya nih Mas Adit yang baru banget mencoba bekerja ke luar negeri menjadi PMI. Nah, apa sih saran atau tips yang mau atau yang pernah Mas Adit kasih ke mereka bagi yang ingin menjadi TKI baru? Sarannya ya Pernah ngasih nggak sih apa ke mereka gitu? Nggak pernah ngasih, Mbak. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Tapi media sosial berpengaruh nggak sih terhadap rencana masa depan Mas Adit? Kadang-kadang kalau setelah melihat media sosial tuh kita jadi dapat ide gitu nggak sih? Ide, terus rencana untuk masa depan. Nah, itu berpengaruh nggak terhadap rencana masa depan Mas Adit media sosial itu? Berpengaruh, Mbak, ya. Berpengaruh ya. Tapi kalau misalkan melihat konten-konten di media sosial tuh seputar TKI itu atau informasi seputar TKI itu menarik nggak sih bagi Mas Adit? Menarik, Mbak. Kadang-kadang diceritakan kehidupannya di sana, biaya apa, segini, beli barang ini, kayak gitu, Pak. Kerjanya begini, diceritakan semua. Kan sekarang nih pasti Mas Adit kalau buka konten atau buka media sosial karena berada di negara Dominika gitu ya, suka nggak sih kalau buka tuh ada konten dari orang-orang Dominika atau dari orang-orang China secara kan mungkin berbaurnya dengan mereka atau pernah mencari tahu gitu seputar konten-konten di negara Dominika? Kalau di Dominika belum ada konten, Mbak. Oh, atau pernah nggak sih kamu ada konten gitu yang pakai bahasa atau istilahnya tuh nggak bisa dipahamin sama Mas Adit?
Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah ya? Bahasanya iya, nggak pernah. Kalau konten itu di Dominika aku ngelihat cuman di apa itu ya, YouTube itu banyak, Mbak. Orang Dominika tapi Nah, itu kan kadang-kadang bahasanya susah ya, atau ada istilah-istilah yang nggak paham. Pernah nggak? ya nggak paham, cuman nggak paham semua ya, cuman melihat videonya begitu aja. Oh gitu, oke, siap, siap. Nah, di media sosial pernah nggak sih terlibat diskusi soal hak asasi manusia? Yang lagi ramai nih. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah berdiskusi tentang seputar hak asasi manusia, keadilan kah, hukum, atau yang lain-lain? Nggak pernah. Oh, enggak. Bikin peliharaan. Kadang kan kalau, tapi juga terkadang di media sosial itu suka ada tuh Mas ya, diskusi yang memanas, yang saling menyerang gitu, berargumen, berdebat yang sangat-sangat memanas, sangat-sangat menggebu-gebu gitu. Nah, kalau misalkan ada hal seperti itu, apa yang kamu lakukan? Cuman lihat, Mbak. Lihat gitu ya. Tapi pernah Lihat ngalamin gitu. nggak? Pernah ngalamin nggak hal seperti itu? Di media sosial kalian, kamu berdebat, menggebu-gebu, atau saling menyerang gitu? Nggak pernah, Mbak. Oh, nggak pernah. Baik. Konten apa yang biasanya sering kamu like atau kamu share ke teman-teman? Konten yang kayak gimana? Konten yang lucu-lucu, Mbak. Oh, meme ya? Gitu-gitu ya? Ya, kalau yang lucu-lucu nanti di share bisa buat bercandaan lagi. Nah, kalau misalkan kamu gabung nih di komunitas di komunitas PMI di media sosial gitu, di komunitas sama teman PMI di media sosial. Ya. Bikin Hmm. bikin terbuka nggak sih kamu soal apa yang kamu hadapi sebagai TKI? Ada nggak sih pengalaman yang bikin kamu tuh menjadi lebih terbuka tentang persoalan yang kamu hadapi sebagai TKI setelah bergabung atau berdiskusi di komunitas sesama PMI di media sosial? Oh, Pak Dek, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Selama bekerja nih Mas, tantangan terbesar apa yang pernah Mas Adit alami ya, yang pernah Mas Adit alami selama bekerja di negara Dominika atau di yang sekarang, yang bikin susah untuk menggunakan media sosial? Nggak punya, Mbak. WiFi mati, nggak punya paketan. Kalau masalah terbesarnya itu yang nggak bisa bikin kita akses media sosial tuh itu ya, wifi mati, terus sama nggak ada kuota ya. Nggak ada paketan, ya sudah. Tapi berpengaruh nggak sih kalau terjadi hal seperti itu untuk komunikasi dengan keluarga? Ya berpengaruh, Mbak. Jadi sulit ya untuk berkomunikasi ya. Setiap hari kan kita berkomunikasi sama keluarga pagi, malam, pulang kerja itu pasti. Jadi makin susah lah ya kalau misalkan ada problem seperti itu ya. Iya. Oke, yang terakhir nih Mas. Kalau kamu punya kesempatan untuk berbicara kepada generasi muda Indonesia nih, saya nih generasi muda nih, termasuk nih anak-anak muda Indonesia ya. Apa pesan yang ingin Mas Adit sampaikan untuk anak-anak muda Indonesia soal peluang dan tantangan menjadi TKI di media sosial? Pesan apa sih yang mau Mas sampaikan kepada teman-teman generasi muda yang mungkin baru mau melangkahkan kaki untuk menjadi pekerja migran Indonesia? Carilah pengalamannya, Mbak. Lalu ya uangnya. Apa Pak Dek? Ya banyak lah, Dik. Ya banyak lah. Harus nekat, Mbak, kalau ke luar negeri. Nekat bulat mencari modal, Mbak. Demi keluarga. Demi keluarga nanti bisa pulang lagi. Ya di Indo ya bisa buat usaha sendirilah.
Amin. Perlu mental yang kuat nggak sih untuk bisa menjadi seorang pekerja migran Indonesia? Iya perlu Mbak, harus nekat itu. Oh, Harus baik. siap mental. Siap mentalnya juga harus siap. Aku kan sudah kebal. Kalau Pak Dilan sudah kebal ini, sudah kemana-mana. Oke, siap, siap, siap. Dan Ada jauh lagi nggak keluarga pesan juga untuk Mbak. generasi muda Indonesia? Udah enggak ada Mbak, itu aja. Oke, siap. Ya ampun. Pesannya sangat-sangat menginspirasi ya. Harus kuat mental, harus nekat, dan lain-lain. Semoga nanti nih video ini kan direcord ya. Bisa ditonton nih sama teman-teman di Indonesia lah ya. Semoga pesan-pesan dari Mas Ya. Adit ini bermanfaat juga sih nanti buat saya. Saya jadi tahu nih, oh kalau kita mau kerja ke luar negeri harus emang tekad yang bulat dan juga mental yang kuat nggak sih? Soalnya teman-teman tuh kemarin cerita, Nugi, Wadi, lain-lain yang baru pada terbang tuh nggak kuat, mau pada pulang, baru berapa bulan, 2 bulan mau pada pulang, 3 bulan mau pada pulang. Itu kan berarti emang harus mental yang kuat kan ya? Yang Belum punya pengalaman. Iya, betul. Baik, Mas Adil, aduh, terima kasih banyak saya ucapkan. Mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahatnya ya. Terima kasih sudah dibantu nih untuk riset sama-sama. bahan. Pokoknya Mas Adit sehat selalu, sukses ya. Kalau memang Amin. nanti diperpanjang kontrak ya, alhamdulillah. Pokoknya pulang Ya. harus sehat, Ya. harus banyak duit ya pulang ke Jawa Timur, harus banyak duit, harus sehat, ketemu keluarga nanti di sana. Iya, amin, Kalau amin. nanti panjang umur mau proses ke Taiwan atau proses mana lewat Bahana lagi bisa nanti ketemu saya lagi. Nah, rencananya mau ke Taiwan, Mbak, itu. Sebenarnya pengennya ke Taiwan. Nah, terus kok ke Dominika? Kalau ke Taiwan masih sekolah, apalah. Ya udah ke Dominika aja gitu ya. Yang cepat prosesnya ya. Yang cepat prosesnya Dominika, ya udah ikut Dominika dulu lah. Iya, nanti kalau udah dari Dominika mau ke Taiwan boleh lah. Soalnya kan kalau Taiwan ini ya ada proses nunggu job, belajar lain-lain. Kalau Dominika seleksi, urus dokumen, terbang gitu kan. Oke, siap Mas Adi, terima kasih banyak. Saya sudah selesai. Pak Marwan, terima kasih banyak ya. Pak Widodo, pokoknya sehat-sehat selalu deh kalian di sana. Saya mohon maaf apabila banyak salah ya, banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan selama diskusi ini. Saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, Ya, Assalamualaikum. bye-bye. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Retno, mohon maaf saya izin ini ya pesan suara gitu. Nah,